Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang manajemen keuangan dan pengelolaan kas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Adi Yulia Putri Asih dan rekan saya Yanti Agustin dan Yuliana. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak, atau agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tapi tidak terlalu sedikit yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Kas adalah bentuk aktiva yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Manajemen kas ialah suatu proses pengumpulan dan peraturan kas perusahaan. Selain itu, manajemen kas juga meliputi sebuah proses pemanfaatan kas untuk investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, tujuan manajemen kas. Manajemen kas ini bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah resiko dana imbal hasil supaya terjadi keseimbangan antara mempunyai terlalu banyak atau sedikit kas. Bila terlalu sedikit kas yang diinvestasikan, jika mengurangi kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Tapi, jika terjadi banyak kas yang diinvestasikan, maka akan terjadi kas insolvents. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Yanti Agustin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ade Yulia Putri. Manajemen kas mencakup dua perihal yakni sebagai berikut. 1. Likuiditas. Likuiditas merupakan manajemen yang perlu mengerti menjaga likuiditas dan kuantitas kas yang perlu tersedia dalam perusahaan. 2. Earning. Earning yaitu setiap pengeluaran perusahaan perlu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Daripada itu, manajemen perlu menjamin pembayaran yang dijalankan secara ekonomis. Sumber manajemen kas. Yang pertama, hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Kedua, penjualan aktivita. Ketiga, tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi maupun hutang bank. Keempat, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Kelima, perolehan kas dari bagian saham, pembayaran sewa, hasil ataupun pajak periode sebelumnya. Yang terakhir, pendapatan dari luar usaha seperti bunga. Aspek manajemen kas. Terdapat 3 aspek penting di dalam menggerakkan manajemen kas. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, administrasi kas harian. Administrasi kas harian yaitu sebuah teratur administrasi, penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas akhir agar sanggup disiapkan laporan kas yang baru yang sanggup menambahkan informasi mengenai struktur penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas sementara diperlukan. Yang kedua, budget kas. Budget kas itu sangat dibutuhkan dalam menganalisa kegiatan perekonomian, supaya sanggup terjadi dengan baik dan sesuai dengan target perusahaan. Yang terakhir ada persediaan besi kas. Setiap manajer keuangan suatu perusahaan selalu mengusahakan supaya di dalam perusahaan terjadi aliran kas yang teratur. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Yanti Agustin. Yang pertama mengenai motif memiliki kas, yang kedua model manajemen kas, dan yang ketiga sistem pengumpulan dan pembayaran kas. Motif memiliki kas. Menurut John Maynard Keynes menyatakan bahwa ada 3 motif untuk memiliki kas, yaitu
1. Motif transaksi. Motif transaksi adalah motif perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah motif untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat likuid. Model manajemen kas. Model persediaan atau manajemen kas model Baumol. Model manajemen persediaan kas berawal dari seorang ahli, yaitu Baumol, sehingga dikenal sebagai manajemen kas Baumol. Baumol mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan kas dalam suatu perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Bila perusahaan memiliki saldo kas dalam suatu perusahaan memiliki saldo kas tinggi, perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, bila saldo kas terlalu rendah, kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas akan makin besar. Sistem pengumpulan dan pembayaran kas. 1. Sistem pembayaran kas. Di dalam perekonomian yang pembayaran transaksinya itu dilakukan tidak lagi dengan uang tunai, namun dengan cek, akan timbul situasi yang mana pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak segera mengurangi saldo kas. Yang kedua, sistem pengumpulan kas bertujuan untuk dapat mempercepat pemanfaatan kas. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan concentration banking. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.